Kenapa kamu belum pulang malam-malam gini? Sat, kamu kemana aja sih? Kok baru pulang? Iya, tadi aku ada laporan mendadak dari warga yang kecurian. Jadi harus aku atasin. Maaf aku pulangnya agak terlambat. Jangan sampai mama tahu kalau aku lagi cari titik terang soal kasus kematian papa. Saking sibuknya, sampai gak sempet tuh Tan buat nemenin aku hari ini. Akhirnya aku udah konflik deh tuh sama penjaga tanah dan juga pemilik rental mobil. Sat, aku tuh butuh bantuan kamu tahu nggak? Masalahnya ini tuh kalau nggak diurus sekarang juga, nanti makin ribet ke depannya. Ya udah, rencana kamu sekarang apa? Ya rencana aku besok itu aku mau nyuruh orang buat matok-matokin tanah aku. Dan aku juga pengen kamu hadir nemenin aku karena aku takut banget kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga ricuh di sana. Ya, aku temenin. Ya, berarti Bella nginep di sini. Jadi pas bangun langsung deh kalian berangkat pagi. Ya, terserah. Aku mau ke kamar. Aman ya? Berarti malam ini kamu nginep ya? Oke Tante, aman. Saya mau laporan, Pak. Karena ada yang mau booking rental untuk besok. Din, urusin dulu sana. Aku masih pengen nonton. Loh, kok aku sih yang disuruh ngurusin? Aku kan sepupu kamu, bukan pegawai kamu. Ingat ya, aku di sini cuma main, bukan kerja. Udah sana kamu aja yang ngurusin. Pergi sekarang. Cancel semua bookingan. Lagian, besok itu saya ada rapat sama Pak RT, Pak RW buat bahas tanah lapang sebelah. Siapa? Pergi. Baik, kalau gitu saya permisi. Tolong aku. Tolong. Kenapa? Kamu kenapa? Takut apa sih? Satria, tadi aku mimpi buruk. Aku mimpi Syifa orang yang pakai lahan tanah papa aku buat jadi rental mobil. Aku mimpi dia berubah jadi hantu. Satria, aku takut banget. Tarik nafas. Di sini nggak ada hantu, nggak ada apa-apa, Bel. Aku dengar teriakan kamu dari kamar aku. Sekarang dengerin aku ya. Kamu tenang, jangan overthinking. Nanti pagi kita langsung berangkat deh. Biar urusannya cepat selesai. Tangisan siapa ya? Apa Mbak Siva? Astagfirullahaladzim! Mbak Siva! Mbak Siva turun, Mbak! Ngapain ada di atas, Mbak? Turun, Mbak. Bahaya, Mbak. Nanti jatuh, Mbak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mbak Siva! Apaan sih? Subuh-subuh berisik kayak gini. Istri saya Siva itu lagi nggak ada di rumah. Ngapain Bapak kesini? Gak usah ngurusin istri saya lagi, Pak. Enggak begitu, Mas. Tadi saya lihat Mbak Siva ada di atas. Ngada-ngada lagi nih orang.
Oh iya Tante, aku udah suruh tukang buat matok-matokin di lahan aku. Nanti kamu temenin aku ya Sat ya? Alhamdulillah, akhirnya tanahnya udah bisa dipotok-potokin ya. Jadi orang nggak bisa tuh semena-menanya nempatin. Nanti Tante ikut ya, Bel? Gak usah, Mah. Mama di rumah aja. Aku khawatir ada kericuhan. Ya udah oke. Mama di rumah. Padahal aku cuma mau tahu siapa Pak Tono itu. Kenapa dia bisa kenal sama papanya Bella? Siapa tahu kan Pak Tono itu tahu penyebab kematian papanya Satria pas kerja di perusahaan papanya Bella dulu. Halo? Tolong aku. Syifa? Syifa, kamu dapat nomor saya dari mana ya? Syifa, nggak usah sesuatu nangis kayak gitu deh. Gini ya, kalau misalnya kamu memang mau menyelesaikan masalah kamu sama saya, yang kamu sama suami kamu pakai tanah saya, itu nanti aja. Kita selesaiin bersama warga dan Pak RT, ya? Kamu pikir saya bakal kasihan sama kamu? Dengar ya, kalau sampai terbukti Pak Tono nggak bersalah dan kalian yang bersalah, ingat, saya nggak akan segan-segan dibelosin kalian ke penjara. Saya akan laporin kalian, ngerti? Bel, kamu ini kenapa? Ini bener-bener aneh, ini udah bukan cuma mimpi doang, Tante. Ini Syifa bener-bener neror aku, dia nakut-nakutin aku, Tante. Ini ada yang gak beres, kita harus kesana sekarang. Ngapain lo? Pasti Satria lagi. Kagak ada yang lain apa? Tuh perut bunyi tuh kerabak kerubuk. Kagak lu isi sarapan tadi? Gak sempet sarapan tadi saya, Bang. Ngebelain kagak sarapan, apa ngebelain Satria datang? Kok Abang tahu sih? Kalau saya tuh emang nungguin roti lumer Satria buat sarapan. Roti kok bisa lumer? Aslinya sih gua kagak tahu. Gue pancing aja lo. Akhirnya keceplosan kan? Lu nungguin Satria. Lagian kenapa sih emangnya kalau saya nungguin roti lumer Satria? Bang, dia tuh janji mau bawain saya roti lumer itu buat sarapan. Makanya saya nggak sarapan dari tadi. Soalnya nih Bang ya, kalau misalkan saya makan, terus saya kenyang. Kan sayang, nanti roti lumernya dari Satria nggak kemakan. Roman-romannya nih. Kagak bakal dateng si Satria. Apaan sih? Taruhan yuk. Kalau lu kalah, Satria kagak datang. Lu mesti pegang kuping lu 2, kaki angkat 1. Terus lu kalau jalan harus lompat-lompat. 1 jam. Deal. Soalnya saya yakin Satria pasti datang bawain saya sarapan. Wah, nekat banget nih orang. Lihat. Orangnya nelpon, itu artinya dia udah deket. Halo Mas Satria. Sekar, aku minta maaf ya sama kamu. Aku minta maaf banget. Aku ada urusan penting dan ini mendadak. Ini menyangkut sengketa penggunaan tanah. Kamu nggak apa-apa kan? Karena aku harus berjaga-jaga di sana. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Hati-hati ya Mas. Ya, sekali lagi maaf ya. Kan roman-romannya ada yang kalah taruhan nih. Ayo. Bang. Laksanakan. Ya, saya ngaku kalah ya kali ini ya. Mana tadi? Gini. Aduh. Angkat kaki 1. Lompat. Susah Bang. Rasain dulu. Loh, Sekar? Kamu ngapain kayak gitu? Lagi latihan. Untuk hukuman dari susur kepala. Aneh. Ayo Pak, kita usir Pak Tono Pak.
Usir, Pak, usir, Pak. Usir, Bu, usir, Bu. Usir, Bu, usir, Bu. Sudah bisa ngaku-ngaku tanah orang doang, Pak Tono, keluar. Iya, mana genit banget lagi suka godain istri tangga. Udah bapak-bapak ibu, kita usir aja. Udah tua bangka, nyusahin lagi. Pak Tono. Dengar semuanya, kita bicara baik-baik. Kita tunggu pemilik tanahnya datang. Pak, sini Pak. Ya, Pak, kapan pemilik tanahnya datang? sebentar lagi Bu Bella datang, Pak. Sebentar lagi kapan, Pak? Ya ada Pak Tono sama orang itu nggak akan datang ke sini. Pak, sebaiknya patokan tanahnya ditunda dulu. Kita mediasi dulu ya, Pak. Baik, Pak. Kalau gitu saya buang ini dulu. Ya. Kok baunya amis banget sih? Sepertinya ini bangkai binatang, Pak. Coba. Pak, lihat Pak. Mas, ini mayatnya Mbak Siva, Mas. Siva! Siva! Kenapa kamu jadi kayak gini, Siva? Kamu bilang kamu pulang ke rumah orang tua kamu, Siva. Jangan ini ulah Pak Tono, Siva. Karena dia nggak mau mediasi. Hei, Pak Tono! Pak Tono, keluar Pak Tono! Cukup. Pak Tono! Tenang semuanya, tenang. Pak Tono, keluar Pak Tono! Siapa itu? Perte. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada apa ini? Perte, ada apa ini? Mas. Oh, Pak. Stop, Pak. Stop. Tega kamu. Kenapa kamu bunuh istri saya, Pak? Kalau kamu sakit hati, bunuh saya aja, Pak. Ayo udah kita hajar aja yuk, kita pukul ayo! Stop. Jangan menyerang sendiri. Kita belum ada bukti. Bukti apa lagi, Pak? Jasad istri saya, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Pak, Bapak lihat, ini mayat Siva, Pak. Mbak Siva. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begini? Pak Tono, tolong jelaskan. Kenapa mayat Siva ada di tong sampah Bapak? Saya benar-benar nggak tahu, Pak RT. Siapa yang membuang mayat Mbak Siva di sini? Tapi saya dari semalam saya belum ketemu dengan Mbak Siva. Kecuali tadi subuh. Jangan-jangan yang tadi saya lihat di genteng itu bukan Mbak Siva, melainkan... Ya kalau gitu kita hajar aja kita. Cukup. Bu Bella, Iya Pak. Bu, coba lihat ini, Bu. Aduh, berisik banget sih. Coba lihat. Cukup, Pak. Habisi aja dia. Ini apa sih yang sebenarnya terjadi Pak? Sat, ini kamu harus ngebut sekarang juga. Ini soalnya Pak Tono dikeroyok orang. Loh, ini tindak kriminal nggak boleh didiemin dong. Aku minta tolong ya, teleponin anggota aku. Sudah. Cukup. Lebih baik kita serahkan ke pihak yang berwajib. Ngapain dibawa ke polisi lagi, Pak? Kita arak aja dia, Pak. Arak aja, Pak. Ayo. Sudah. Stop semuanya. Stop. Kami dari kepolisian. Jangan ada yang main hakim sendiri. Paham kalian? Tolong jelaskan, ada apa ini? Kan saya cuma minta tolong sama ketua RT sama RW aja. Kenapa jadi main hakim sendiri semuanya kayak gini? Pak Tono ini udah bunuh istri saya, Pak. Siva. Membunuh? Iya. Mayat istri saya di tempat sampah itu, Pak. Silakan Bapak cek.
Jovi, tolong pasang polis lain dan hubungi tim forensik. Siap, Dan.